Yo guys, abang ojol balik lagi dan ups, kayaknya abang membakar kedua foto itu. Bahaya nggak ya? Ya kayaknya bahaya deh. Enggak. Namanya si Agus apa? Jadi Agus Darmawan itu Mundan itu nama bapaknya. Jadi dipakai nama bapaknya itu oleh anaknya. Nah, ternyata si anaknya ini nama aslinya Agus Rohman. Agus Rohman, dia pakai nama bapaknya. Ajar. Udah dorakan orang tua. Masa kakaknya ya? Ya, kita sekeluarga sudah bilang sama dia baik-baik. Atau bikin LP aja resmi, tua. Menyerahkan Izin. diri. Kalau kita sama Pak Ustadz sudah diarahkan bikin LP. Cuma yang saya jaga ini kan anak-anak kita. Oh iya, yang di bawah. Biar nanti gini maksudnya Nah, biar gini Om. Nah, ini kan dengan datang ke sini kan supaya jadi mewakili Menenangkan. Udah nggak apa-apa sih. Ini kan semua para ketua ini kan Makasih banyak. This is the last day of my life. Jadi gue menerima ribuan ancaman pembunuhan di akun Instagram gue. Dan sepertinya rumah gue akan dibakar. Tetapi yang gue tekankan di sini adalah gue tidak akan pernah menyesal membuat video itu. Karena jika Islam radikal ingin membuat Indonesia menjadi negara Islam, gue umat Kristen akan membuat Indonesia menjadi negara Kristen. Karena gue adalah Kristen radikal. Ya, di momen terakhir ini gue teringat kembali kepada Tuhan gue, Yesus Kristus ketika disalib. Dan kata-kata terakhir dia, gue ingin mengucapkan sama seperti Tuhan gue, Yesus, kata-kata terakhirnya yang berbunyi, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Cross. Why? This is my cross. Yo guys, abang ojol balik lagi dan ups, kayaknya abang membakar kedua foto itu. Bahaya nggak ya? Ya kayaknya bahaya deh. Ya, kedua foto orang itu yaitu Habib Rizik Syihab dan Ustadz Abdul Somad itu guys, mereka adalah penista agama, sudah dilaporkan bertahun-tahun, tetapi tetap saja tidak tidak ditangkap oleh polisi. Karena polisi takut oleh umat mayoritas agama Islam guys. Nah, di samping itu si Habib Rizik ini juga ingin mendirikan negara Islam di Indonesia. Dan ya tentu saja kalau misalnya Indonesia berubah menjadi negara Islam, itu artinya kelima agama yang lain itu harus masuk dan menjadi umat Islam. Tentu saja gua menolak keras Indonesia menjadi negara Islam guys. Yo guys, gue juga pernah berdemo sendirian di depan gedung Istana Presiden, gedung Sekretariat Negara, dan gue ditodong 2 pistol di situ guys. Resiko kematian gue sangatlah besar, tapi ya gue masih hidup sampai sekarang dan gue akan terus melayani Tuhan gue, Yesus. Waktu itu demonya mengenai penistaan salib Ustadz Abdul Somad guys, dan sampai sekarang si UAS ini tidak ditangkap juga oleh polisi. Ya polisi tahulah sendiri, polisi mah aduh, takutan kalau polisi Indonesia mah. Tentu saja kalau gue meninggal pada saat berdemo sendirian itu guys, gue tidak akan mendapatkan harta keluarga gue. Gue pernah buat video di YouTube, itu harta orang tua gue berkeliling ke properti milik orang tua gue yang harganya sekitar 100 miliar guys. Dan kakek gue itu mempunyai perusahaan mie, itu harganya sekitar 1 triliun guys. Jadi gue mengorbankan 1 triliun lebih
untuk mati sebagai Rasul Yesus, membela salib suci Tuhan gue Yesus. Ya kan, bagi gue gak ada artinya. Sebesar apapun harta di dunia gak ada artinya bagi gue. Yo guys, kayaknya gue gak akan bertahan lama. Nyawa gue akan melayang sebentar lagi. Tetapi yang gue percaya adalah waktu akan menjawab semua pelayanan yang sudah gue lakukan. Dan gue ingin mengingatkan satu hal guys. Yesus dan ke-12 muridnya itu mati, disiksa dan dibunuh atas nama demi kemanusiaan. Dan mereka dilabeli hal-hal yang jelek-jelek, yaitu pembunuh, bukan pembunuh sih, maksudnya pemberontak, penista agama, dihina yang macam-macam guys mereka itu. Tapi lihat sekarang, 2000 tahun setelah Yesus meninggal, agama Kristen dan Katolik memiliki jumlah pengikut terbanyak di dunia. Yo guys, jadi nyawa gue tidak akan bertahan lama, tapi yang gue percaya di sini adalah akan muncul banyak pengikut Yesus, banyak kesatria Yesus dari ujung Indonesia sampai ujung Indonesia yang memiliki iman lebih berani daripada gue, iman lebih dahsyat daripada gue. Jangan takut, kalian itu agama minoritas, kita agama minoritas di Indonesia. Yesus dan hanya mempunyai 12 murid. Itu sedikit jumlahnya, tapi mereka bisa mengubah dunia guys. Jadi jangan takut, kita ini agama minoritas di Indonesia, tetapi kita harus bersuara lantang menolak pendirian negara Islam di Indonesia. Karena kalau misalnya Indonesia menjadi negara Islam, tentu saja iman kita kepada salib Yesus itu akan berganti. Bagi kalian yang para pengikut Yesus yang takut dan sudah melekat keduniawiannya, kalian lebih memiliki lebih mencintai harta kalian daripada memiliki iman yang lurus kepada Yesus. Itu cepatlah kalian sadar, dan ya walaupun gue cuma sendirian, kalian takut, kalian gak mau membela Tuhan kalian gak berani menentang pendirian negara Islam di Indonesia, biarin gue sendirian yang menentang pendirian negara Islam ini. Dan gue percaya akan setelah kematian gue akan banyak bermunculan para pengikut Yesus, para kesatria salib dari ujung Indonesia sampai ujung Indonesia lainnya. Well, the day is come man, and kalau misalnya kalian para pengikut Yesus, pendeta, pastor hanya berdiam diri, ya bentar lagi ya Indonesia akan menjadi negara Islam. Lihat poster-poster di pinggir jalan, itu pemulangan Habib Rizik. Itu kalau dia pulang, Indonesia akan menjadi negara Islam guys. Dan tentu saja gue ini cuma anggota jemaat di GKI Jakarta, dan guru gue GKI di Cirebon gitu. Walaupun gue cuma jemaat, gue cuma anggota, ya ini merupakan video peringatan aja kepada kalian para pendeta ataupun pastor dan untuk para pengikut Yesus lainnya. Ya karena gue gak mau iman gue terganti. Gue walaupun gue disiksa, gue dibunuh, gue tetap akan bertahan dengan agama gue, tetap memilih iman, mempercayai salib suci Tuhan gue Yesus. Yo guys, jadi segitu aja video kali ini, dan ini video peringatan. Setiap pengikut Yesus wajib menge-share ayat-ayat di Alkitab. Mereka memiliki tugas itu sebagai pengikut Yesus, dan gue juga memiliki tugas itu. Dan gue ingin menge-share satu ayat di sini, yaitu seperti kata Paulus, murid Yesus, hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Ya, itu yang ingin gue tekankan dan yang selalu gue percayai.